Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RB Alif Lamim HBB dari Tekom 1 NPM 195620220022 semester 5. Oke, saya akan membuat video tentang temanya Aku Cinta Pancasila untuk memenuhi tugas UTS. Oke, lanjut. Nilai-nilai Pancasila masa kini. Indonesia masa kini, Pancasila masa gitu sih, ya kan? Menarik kan? Oke, yang pertama nilai ketuhanan. Di dalam Pancasila, pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, tergantung nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah nilai yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang memiliki agama dan meyakini akan adanya Tuhan. Dengan keyakinan tersebut, maka secara langsung harus bertakwa kepada Tuhan dan menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam agama oleh setiap pemeluknya. Dengan kata lain, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Terus implementasi nilai ketuhanan adalah percaya dan takwa terhadap Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup, saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Terus selanjutnya tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, sila kedua itu nilai kemanusiaan. Di dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai kemanusiaan. Dari nilai kemanusiaan tersebut adalah pengakuan dan menghormati martabat dan hak orang lain atau sesama manusia, saling tolong-menolong dan bersikap sebagai manusia yang beradab. Implementasi nilai kemanusiaan adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk dan saling menghargai adanya perbedaan tersebut, bersikap jujur dan saling bekerja sama, melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama sebagai manusia yang beradab. Oke, selanjutnya nilai persatuan. Untuk sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, terdapat nilai persatuan yang memiliki makna walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa, persatuan harus tetap dijunjung dengan tidak saling membeda-bedakan apalagi sampai terjadi perpecahan. Dalam nilai persatuan juga terkandung nilai patriotisme dan cinta tanah air, di mana setiap rakyat Indonesia haruslah bersatu dan rela berkorban demi tanah air tercinta. Implementasinya menempatkan kesatuan, kepentingan bangsa dan negara serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia, saling hormati adanya perbedaan suku, ras, etnis, dan agama sehingga dapat terjadinya persatuan. Oke, selanjutnya nilai kerakyatan. Dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hemat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana nilai yang terkandung dalam sila ini adalah nilai kerakyatan yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Setiap rakyat berhak memilih perwakilan mereka. Setiap rakyat memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dan musyawarah serta gotong royong merupakan nilai yang terkandung dalam sila keempat. Implementasi nilai kerakyatan mengutamakan kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Keputusan musyawarah yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya nilai keadilan. Terakhir untuk sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana di dalamnya terkandung nilai keadilan yang berarti keadilan dalam kehidupan sosial haruslah meliputi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan hak dalam berbagai hak yang dilandasi dengan hak dan kewajiban setiap orang, dan sikap saling menghormati orang lain agar dapat tercapainya keadilan.
Implementasi nilai keadilan yaitu berbuat luhur dan saling membantu dan gotong royong. Selanjutnya bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan pada orang lain. Dan terakhir, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Lalu apakah nilai-nilai di atas sudah kita terapkan dalam kehidupan masa kini? Bagaimana dengan kalian? Dalam masa sekarang ini, nilai dari masing-masing bisa dibilang mulai luntur akibat terkena globalisasi, terutama bagi kaum-kaum muda. Mereka mulai meninggalkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak hanya remaja, bahkan para pejabat negara pun demikian. Banyak pejabat negara yang terlilit kasus korupsi. Sila pertama, pada masa saat ini sudah mulai tercemar dengan adanya aliran sesat dan juga penyelewengan agama. Terutama sekarang ini Indonesia krisis norma agama, di mana banyak remaja Indonesia yang moralnya rusak dengan meniru budaya barat tanpa memperdulikan norma-norma agama. Yang sila kedua, nilai Pancasila tercoreng dengan adanya kasus pedofilia oleh oknum tertentu. Kasus yang tak beradab ini harus segera diatasi oleh pemerintah agar oknum tak bertanggung jawab bisa diminimalisir. Selain itu, banyaknya kasus korupsi yang dihukum dengan hukuman yang ringan, namun rakyat kecil dihukum dengan hukum seberat-beratnya. Sila ketiga, persatuan dan kesadaran masih baik. Banyak mahasiswa sebagai aktivis bersatu untuk memperjuangkan rakyat Indonesia. Tetapi tetap saja di daerah tertentu masih saja terjadi perselisihan. Sila keempat, kedaulatan yang berada di tangan rakyat yang mencerminkan sila keempat masih berlaku dan berjalan baik sampai sekarang. Di Indonesia masih ada kesenjangan sosial cukup tinggi. Bahkan di beberapa daerah mereka masih memenuhi status sosial untuk mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan. Untuk itu pemerintah harus segera mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Dan mengatasinya, mempelajari dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk menjadikan Indonesia yang bersih dari KKN. Pemerintah dan tokoh masyarakat bisa dijadikan teladan dengan sifat arif dan bijaksananya, menyaring budaya barat dengan bijaksana, pendidikan Pancasila sejak dini agar nantinya generasi muda Indonesia dapat menerapkan nilai Pancasila dengan lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.